Ketika kita menjatuhkan gelas kaca ke lantai marmer, kita tidak berharap gelas itu melayang atau tetap utuh. Kita tahu dengan pasti bahwa gelas itu akan pecah. Mengapa? Karena ada hukum gravitasi yang menariknya ke bawah, dan ada sifat rapuh dari kaca yang tidak mampu menahan benturan keras. Ini adalah kepastian yang tak terbantahkan dalam hukum alam. Sama halnya dengan perhitungan sederhana, 2 tambah 2 selalu menghasilkan 4. Tidak peduli siapa yang menghitung atau di mana perhitungannya dilakukan. Matematika tidak berubah, tidak bergantung pada suasana hati kita atau kondisi dunia di sekitar kita. Dalam kehidupan yang sering kali tampak kacau dan penuh ketidakpastian, hukum-hukum alam ini memberikan fondasi yang kokoh. Ketika kita memahami bahwa alam semesta beroperasi dengan aturan yang konsisten, kita bisa melihat pola yang tersembunyi di balik apa yang tampak sebagai kekacauan. Air selalu mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Bumi terus berputar pada porosnya, menciptakan siang dan malam tanpa pernah meleset. Bintang-bintang di langit mengikuti jalur yang telah ditentukan, membentuk konstelasi yang sama dari generasi ke generasi. Kesadaran akan kepastian ini bisa mengubah cara kita memandang hidup. Jika hukum gravitasi selalu bekerja, jika pola matematika selalu konsisten, mungkinkah ada hukum lain yang juga mengatur aspek kehidupan manusia, termasuk kesuksesan dan kekayaan? Jika kita bisa memahami hukum gravitasi untuk membangun pesawat yang bisa terbang, atau memahami hukum kelistrikan untuk menerangi kota, apakah kita juga bisa memahami hukum kekayaan dan menerapkannya untuk mencapai kesejahteraan? Sains menunjukkan kepada kita bahwa ketidaktahuan bukan berarti ketidakmungkinan. Dulu, manusia mungkin menganggap listrik sebagai sesuatu yang mistis, hingga akhirnya mereka memahami dan mengendalikannya. Demikian pula, banyak orang masih menganggap keberhasilan atau kekayaan sebagai sesuatu yang misterius, hanya milik segelintir orang yang beruntung. Padahal, bisa jadi ada hukum-hukum yang bekerja di baliknya, hukum yang dapat dipelajari, dipahami, dan diterapkan dengan cara yang sama seperti kita memahami hukum alam lainnya. Dengan memahami bahwa ada keteraturan dalam semesta ini, kita bisa melangkah lebih jauh, mencari pola, mempelajari prinsip-prinsip, dan akhirnya menyelaraskan diri dengan hukum-hukum yang memungkinkan kita meraih hidup yang lebih bermakna dan sejahtera. Banyak orang menganggap kekayaan sebagai hasil keberuntungan semata, sebuah anugerah yang jatuh dari langit kepada segelintir orang terpilih. Namun, jika kita melihat lebih dalam, kita akan menemukan bahwa kekayaan, seperti gravitasi atau listrik, mengikuti prinsip-prinsip tertentu yang dapat dipelajari dan diterapkan. Sama seperti seorang ilmuwan yang memahami hukum alam untuk menciptakan penemuan baru, kita pun bisa memahami hukum kekayaan untuk menciptakan kehidupan yang makmur. Kekayaan bukan sekadar tentang bekerja lebih keras. Jika kerja keras adalah satu-satunya syarat untuk menjadi kaya, maka para buruh yang bekerja dari pagi hingga malam seharusnya menjadi miliarder. Namun kenyataannya, kekayaan lebih berkaitan dengan cara berpikir dan tindakan yang selaras dengan hukum kelimpahan. Ada pola, strategi, dan prinsip yang telah diterapkan oleh mereka yang berhasil membangun kekayaan berkelanjutan. Salah satu prinsip utama dalam penciptaan kekayaan adalah kesadaran bahwa segala sesuatu dimulai dari pikiran. Orang kaya berpikir dalam kerangka kelimpahan, bukan kelangkaan. Mereka melihat peluang di mana orang lain melihat rintangan. Mereka memahami bahwa uang bukanlah tujuan akhir, melainkan alat yang dapat digunakan untuk menciptakan nilai dan kesejahteraan bagi lebih banyak orang. Lebih dari sekadar strategi finansial, ada prinsip spiritual yang mendasari penciptaan kekayaan sejati. Kekayaan yang berkelanjutan tidak dibangun di atas ketakutan atau keserakahan, tetapi di atas rasa harmoni dengan diri sendiri dan alam semesta. Ketika seseorang selaras dengan nilai-nilai integritas, inovasi, dan kontribusi, uang akan mengalir sebagai konsekuensi alami dari nilai yang diberikan kepada dunia. Orang-orang yang benar-benar kaya memahami bahwa uang hanyalah cerminan dari nilai yang mereka ciptakan. Mereka tidak mengejar uang untuk sekadar menumpuknya, melainkan untuk menggunakannya sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, kebebasan, kesejahteraan, dan dampak positif bagi sesama. Dengan memahami bahwa kekayaan adalah ilmu yang dapat dipelajari, kita membuka pintu bagi kemungkinan tak terbatas. Kita tidak lagi merasa menjadi korban keadaan, tetapi menjadi arsitek kehidupan kita sendiri. Seperti seorang ilmuwan yang bereksperimen dengan hukum alam, kita pun bisa bereksperimen dengan prinsip-prinsip kekayaan, menguji, belajar, dan terus berkembang hingga kita menemukan formula yang bekerja untuk kita.
Bayangkan seorang pelaut yang mengarungi lautan tanpa kompas atau peta. Ia bisa saja berlayar dengan angin yang kencang dan ombak yang ganas, tetapi tanpa arah yang jelas, ia hanya akan terombang-ambing tanpa tujuan. Begitu pula dengan kehidupan, tanpa visi yang jelas, kita hanya bergerak tanpa arah, terbawa arus keadaan, tanpa pernah benar-benar mencapai pelabuhan impian kita. Visi adalah cahaya yang membimbing langkah kita, kompas yang menjaga kita tetap pada jalur yang benar, bahkan ketika badai datang menghadang. Tanpa visi, kita mudah terjebak dalam rutinitas tanpa makna, teralihkan oleh gangguan, dan kehilangan semangat di tengah jalan. Namun, dengan visi yang kuat, bahkan rintangan yang paling sulit pun menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Sebelum melangkah, kita perlu mendefinisikan apa arti kaya bagi diri kita sendiri. Bagi sebagian orang, kekayaan berarti memiliki rumah mewah dan rekening bank yang melimpah. Bagi yang lain, kekayaan adalah kebebasan untuk melakukan apa yang dicintai tanpa terikat oleh kewajiban finansial. Tidak ada definisi yang benar atau salah, tetapi yang terpenting adalah kejelasan. Jika kita tidak tahu apa yang kita cari, bagaimana mungkin kita menemukannya? Visi yang jelas bukan hanya membantu kita menentukan tujuan, tetapi juga memberi kita kekuatan untuk bertahan dalam menghadapi tantangan. Bayangkan seorang pengusaha yang memulai bisnis dengan penuh semangat, tetapi kemudian menghadapi kegagalan, kritik, dan kesulitan modal. Tanpa visi yang kuat, ia mungkin menyerah dan kembali ke zona nyaman. Tetapi jika ia memiliki gambaran yang jelas tentang kesuksesan yang ingin ia capai, kegagalan hanya menjadi sebuah rintangan kecil dalam perjalanan panjangnya. Kunci dari visi yang efektif adalah emosi yang menyertainya. Kita tidak hanya membayangkan kehidupan ideal kita secara logis, tetapi juga merasakannya dengan segenap hati. Ketika visi kita begitu nyata dalam pikiran dan perasaan, alam bawah sadar kita mulai bekerja untuk menjadikannya kenyataan. Hidup tanpa visi seperti berlayar tanpa tujuan, kita mungkin bergerak, tetapi tidak akan pernah benar-benar sampai. Dengan visi yang jelas dan kepercayaan yang kuat, kita tidak hanya menjadi penumpang dalam hidup, tetapi menjadi kapten yang menentukan arah perjalanan kita sendiri. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, sebelum menjadi kenyataan, pertama-tama lahir sebagai sebuah gagasan dalam pikiran. Gedung-gedung pencakar langit, teknologi canggih, hingga perubahan besar dalam sejarah manusia, semuanya berawal dari satu ide yang berkembang menjadi realitas. Pikiran bukan sekadar aliran kata dan gambar yang muncul di kepala kita, ia adalah kekuatan penciptaan yang luar biasa. Nikola Tesla, sang jenius di bidang listrik, tidak hanya melihat dunia seperti orang lain. Ia membayangkan, merancang, dan menguji eksperimennya dalam pikirannya sebelum membangun apapun di dunia nyata. Ini adalah bukti bahwa dunia batin kita adalah tempat pertama di mana penciptaan terjadi. Jika kita ingin mengubah hidup, kita harus mulai dari tempat yang paling mendasar, pikiran kita sendiri. Pikiran kita bergetar pada frekuensi tertentu, dan setiap getaran itu menarik realitas yang sesuai dengannya. Jika kita selalu berpikir tentang kegagalan, kekurangan, dan ketidakberdayaan, maka dunia di sekitar kita akan mencerminkan keyakinan itu. Sebaliknya, ketika kita melatih pikiran untuk fokus pada pertumbuhan, kelimpahan, dan kemungkinan tak terbatas, kita mulai menarik peluang yang sebelumnya tampak tidak terlihat. Hukum tarik-menarik bukan sekadar konsep spiritual tanpa dasar. Ia bekerja selaras dengan bagaimana otak kita memproses informasi. Pikiran yang dipenuhi dengan keyakinan positif akan mulai mencari bukti dari dunia luar yang mendukung keyakinan itu. Ini seperti saat kita ingin membeli mobil tertentu. Tiba-tiba kita mulai melihat mobil itu di mana-mana. Padahal sebelumnya, mobil tersebut sudah ada di jalanan, tetapi karena fokus kita belum terarah, otak kita tidak menyadarinya. Maka, jika kita ingin menciptakan kehidupan yang lebih baik, kita harus memulainya dengan menciptakan gambaran yang jelas dalam pikiran kita. Apa yang benar-benar kita inginkan? Bagaimana rasanya ketika kita mencapainya? Kita harus berpikir, merasakan, dan meyakininya seolah-olah sudah menjadi kenyataan. Kehidupan bukan hanya tentang apa yang terjadi pada kita, tetapi tentang bagaimana kita menciptakan dan menanggapi realitas. Ketika kita memahami bahwa segala sesuatu berawal dari pikiran, kita menyadari bahwa kita bukan korban keadaan, melainkan arsitek kehidupan kita sendiri. Pikiran manusia adalah keajaiban yang belum sepenuhnya dipahami. Di dalamnya, ada sebuah mekanisme luar biasa yang bekerja tanpa kita sadari, sistem aktivasi retikular atau RAS.
Ras adalah filter yang menentukan informasi mana yang layak mendapat perhatian dan mana yang harus diabaikan. Setiap hari, kita dibanjiri jutaan informasi dari lingkungan sekitar. Tanpa ras, otak kita akan kewalahan memproses semuanya. Namun, yang lebih menarik adalah, ras tidak bekerja secara acak. Ia diprogram oleh apa yang kita anggap penting. Pernahkah Anda ingin membeli mobil dengan model tertentu, lalu tiba-tiba mobil itu terasa ada di mana-mana? Atau saat Anda mempelajari kata baru, kata itu muncul berulang kali di buku, percakapan, dan media sosial? Ini bukan kebetulan, ini adalah kerja ras. Sekarang, bayangkan jika kita mengarahkan fokus ras pada kekayaan dan peluang. Jika kita secara sadar menanamkan dalam pikiran bahwa kita adalah magnet bagi keberlimpahan, bahwa kesempatan ada di sekitar kita, maka ras akan mulai bekerja mencarikan bukti di dunia luar. Kesempatan yang dulunya tersembunyi tiba-tiba menjadi nyata. Kita mulai bertemu orang-orang yang tepat, membaca buku yang mengubah perspektif, dan menyadari peluang yang sebelumnya tak terlihat. Namun, ras juga bisa bekerja sebaliknya. Jika kita terus-menerus fokus pada kesulitan, kemiskinan, dan keterbatasan, maka itulah yang akan kita perhatikan dan perkuat dalam hidup kita. Kita akan melewatkan peluang emas hanya karena pikiran kita sudah tertutup oleh keyakinan bahwa tidak ada jalan keluar. Inilah sebabnya, pola pikir kelimpahan sangat penting. Jika kita ingin mengundang kekayaan ke dalam hidup kita, kita harus memberi perintah yang jelas pada ras untuk mulai memperhatikannya. Salah satu cara terbaik adalah dengan afirmasi dan visualisasi. Setiap pagi, tanamkan dalam pikiran bahwa Anda terbuka terhadap peluang baru. Bayangkan dengan detail bagaimana rasanya hidup dalam keberlimpahan, bagaimana perasaan Anda, bagaimana kehidupan sehari-hari Anda berubah. Ketika kita mulai memahami cara kerja pikiran, kita menyadari bahwa kita memiliki kendali lebih besar atas hidup kita. Dengan mengarahkan ras pada tujuan yang benar, kita bisa mengubah hidup dari sekadar bertahan menjadi berkembang tanpa batas. Banyak orang terjebak dalam dua ekstrim dalam mengejar kekayaan. Sebagian hanya mengandalkan kerja keras tanpa memahami aspek spiritual, sehingga mereka terus berjuang tetapi tetap merasa kosong dan lelah. Sementara itu, sebagian lainnya hanya fokus pada spiritualitas, berharap kekayaan datang dengan sendirinya tanpa tindakan nyata. Keseimbangan antara keduanya adalah kunci sejati menuju keberlimpahan. Kerja spiritual adalah fondasi yang membentuk pola pikir dan energi kita. Ini mencakup keyakinan, niat, dan keselarasan batin dengan kelimpahan. Jika kita percaya bahwa dunia penuh keterbatasan dan uang hanya milik segelintir orang, maka itulah realitas yang kita ciptakan. Sebaliknya, jika kita memahami bahwa kekayaan adalah aliran energi yang terus bergerak, maka kita akan lebih mudah membuka diri terhadap peluang yang datang. Namun, kerja spiritual saja tidak cukup. Tindakan fisik tetap diperlukan. Pikiran yang positif dan afirmasi yang kuat tidak akan menghasilkan apapun tanpa langkah nyata. Alam semesta tidak bisa membantu kita jika kita tidak mau bergerak. Disinilah konsep tindakan yang terinspirasi menjadi penting. Tindakan yang terinspirasi bukan sekadar bekerja keras, tetapi bekerja dengan arah yang benar. Ini adalah langkah-langkah yang diambil dari intuisi yang jernih dan visi yang kuat. Seseorang yang terhubung dengan energi kelimpahan akan lebih mudah mengenali jalan yang tepat, peluang bisnis, proyek yang selaras dengan tujuan, atau keputusan finansial yang bijak. Memberikan nilai kepada pasar juga merupakan bagian penting dari keseimbangan ini. Kekayaan sejati datang ketika kita memberi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Uang bukan sekadar alat tukar, ia adalah simbol dari nilai yang kita berikan. Semakin banyak masalah yang kita pecahkan untuk orang lain, semakin besar kelimpahan yang akan datang. Jadi, jalan menuju kekayaan bukan hanya tentang bekerja tanpa henti atau sekadar bermeditasi dan berharap keajaiban terjadi. Ia adalah harmoni antara keyakinan, niat, dan tindakan yang penuh kesadaran. Ketika kita menggabungkan kerja spiritual dengan kerja fisik, kita tidak hanya memperoleh kekayaan, tetapi juga kebahagiaan, kepuasan, dan kehidupan yang bermakna. Di dalam diri setiap manusia, terdapat kekuatan luar biasa yang mampu menciptakan realitas. Namun, hanya sedikit yang menyadari bahwa pikiran kita bukan sekadar alat untuk merenung, tetapi juga untuk membentuk dunia yang kita inginkan. Visualisasi dan meditasi adalah jembatan antara pikiran dan kenyataan, antara impian dan manifestasi.
Meditasi adalah seni menenangkan pikiran dan membuka ruang bagi kesadaran sejati. Dalam kesunyian, kita bisa mendengar suara batin yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Banyak orang hidup dengan keyakinan yang membatasi tanpa menyadarinya. Mereka ingin kaya, tetapi dalam hati kecilnya, mereka merasa tidak layak. Mereka ingin sukses, tetapi takut menghadapi kegagalan. Meditasi membantu kita menyelami pikiran bawah sadar dan menggantikan keyakinan yang membatasi dengan yang lebih memberdayakan. Setelah pikiran tenang, visualisasi menjadi alat yang luar biasa untuk menciptakan masa depan yang kita inginkan. Visualisasi bukan sekadar membayangkan impian, tetapi merasakannya seolah-olah sudah terjadi. Jika Anda ingin hidup dalam kelimpahan, jangan hanya membayangkan angka di rekening bank Anda. Rasakan kebebasan, kedamaian, dan kebahagiaan yang datang bersamanya. Bayangkan bagaimana Anda berbicara, berjalan, dan mengambil keputusan sebagai versi diri Anda yang sudah sukses. Otak tidak bisa membedakan antara pengalaman nyata dan pengalaman yang divisualisasikan dengan jelas. Ketika Anda membayangkan sesuatu dengan emosi yang kuat, otak mulai mempercayainya sebagai kenyataan. Dari sinilah keajaiban terjadi. Anda mulai bertindak dengan cara yang berbeda, menarik peluang baru, dan membuat keputusan yang lebih selaras dengan impian Anda. Namun, visualisasi bukan tentang melamun tanpa tindakan. Ia adalah alat untuk menyelaraskan energi kita dengan realitas yang ingin kita ciptakan. Ketika pikiran, emosi, dan tindakan selaras, alam semesta bekerja sama untuk mewujudkan impian kita. Jadi, luangkan waktu setiap hari untuk bermeditasi dan memvisualisasikan kehidupan yang Anda inginkan. Bukan sebagai seseorang yang sedang berharap, tetapi sebagai seseorang yang sudah memilikinya dalam realitas batinnya. Karena pada akhirnya, dunia luar hanyalah cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita. Di dunia yang penuh dengan keinginan dan ambisi, kita sering merasa bahwa kebahagiaan baru akan datang setelah kita mencapai sesuatu, lebih banyak uang, kesuksesan yang lebih besar, atau kehidupan yang lebih nyaman. Namun, paradoks kehidupan adalah bahwa kelimpahan sejati tidak datang setelah kita memiliki segalanya, tetapi setelah kita belajar menghargai apa yang sudah ada. Rasa syukur bukan hanya emosi, tetapi juga energi yang mengubah cara kita melihat dunia. Ketika kita fokus pada apa yang kurang, kita memperbesar kekurangan tersebut dalam hidup kita. Namun, ketika kita fokus pada apa yang sudah kita miliki, kita membuka diri terhadap lebih banyak hal baik yang datang. Apa yang kita syukuri akan berkembang. Bayangkan dua orang dengan kehidupan yang serupa, pekerjaan yang sama, pendapatan yang sama, lingkungan yang sama. Yang satu terus mengeluh tentang apa yang tidak ia miliki, sementara yang lain setiap hari bersyukur atas hal-hal kecil yang sering diabaikan. Kesehatan, udara segar, makanan di meja, atau sekadar senyuman dari orang terkasih. Siapa yang hidup dengan lebih bahagia? Siapa yang akan menarik lebih banyak kelimpahan? Rasa syukur menciptakan resonansi energi yang selaras dengan kelimpahan. Ketika kita benar-benar bersyukur, kita mengirimkan sinyal ke alam semesta bahwa kita siap menerima lebih banyak. Bukan karena kita menginginkan lebih, tetapi karena kita telah belajar menghargai apa yang ada. Salah satu cara paling efektif untuk menumbuhkan rasa syukur adalah dengan membuat jurnal syukur. Setiap hari, luangkan waktu untuk menuliskan 10 hal yang Anda syukuri. Tidak harus hal-hal besar, bisa sesederhana menikmati secangkir teh hangat, mendengar suara burung di pagi hari, atau memiliki tempat tidur yang nyaman. Lama-kelamaan, Anda akan mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Dalam perjalanan menuju kelimpahan, rasa syukur adalah fondasi yang tak tergantikan. Ia bukan hanya mengubah cara kita berpikir, tetapi juga mengubah cara kita berinteraksi dengan kehidupan. Ketika kita benar-benar bersyukur, kita tidak hanya hidup dalam kelimpahan, kita menjadi kelimpahan itu sendiri.